Putri Ningguo dan perebutan tahta Kaisar Tiongkok dinasti Ming. Zhu Changning atau dihormati sebagai Putri Ningguo adalah putri terhormat dari dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644. Sebagai putri kesayangan orang tua tercintanya, ia menikah dengan seorang pria muda yang berbakat dan tampan. Kehidupan Putri Ningguo bahkan sempurna, namun setelah terjadi ledakan perang yang memberontak, semuanya berubah. Seperti apa kisahnya? Putri Ningguo punya kehidupan sempurna. Putri Ningguo adalah salah satu putri paling terhormat dari dinasti Ming. Ayahnya adalah Kaisar Hongwu Zhuyuanzang, pendiri dinasti Ming yang makmur, dan ibunya adalah permaisuri Xiao Qigao atau Ma Xiuying. Sebagai putri pertama orang tuanya, Putri Ningguo disayangi oleh orang tuanya yang kuat dan kakak laki-lakinya. Setelah dewasa, ia menikah dengan seorang bangsawan yang baik, tampan, dan berbakat bernama Mei Yin, tahun 1360 sampai tahun 1405. Mereka benar-benar saling mencintai dan memiliki dua putra. Mei Yin sangat dihargai oleh Kaisar Hongwu, yang mempromosikannya beberapa kali dan mempercayainya dengan lebih banyak kekuatan. Sebelum Kaisar Hongwu meninggal, dia memerintahkan Mei Yin untuk membantu Kaisar baru Zhu Yunwen. Insiden Jingnan dan pergeseran tahta. Zhu Yunwen dihormati sebagai Kaisar Jianwen atau Kaisar Huizong dari Ming, adalah cucu dari Kaisar Hongwu, keponakan Putri Ningguo. Setelah naik tahta, dia menyingkirkan raja yang sebagian besar adalah pamannya dari wilayah setengah independen mereka. Tempat di mana mereka memperoleh tentara dan kekuasaan. Oleh karena itu, Raja Zudi yang paling kuat tahun 1360 sampai tahun 1424 memprakarsai perang pemberontak. Insiden Jingnan tahun 1399 sampai tahun 1402. Mei Yin dinominasikan sebagai seorang jenderal yang memimpin 400.000 tentara dan ditempatkan di sebuah situs militer penting untuk bertahan melawan Zudi. Putri Ningguo kesal melihat kakak laki-lakinya Zudi berperang melawan keponakan dan suaminya. Jadi dia menulis banyak surat untuk membujuk Zudi menghormati wasiat ayah mereka dan menghentikan perang. Dia dan suaminya mendukung penuh keponakan mereka Kaisar Jianwen, pewaris sah yang dipilih ayah mereka, Kaisar Hongwu. Kematian suaminya, Mei Yin yang diragukan. Setelah 4 tahun perang sengit, Zudi menduduki ibu kota, dan Kaisar Jianwen membakar istana kerajaan dan menghilang. Kemudian, Zudi memaksa Putri Ningguo untuk menulis surat dengan darah untuk meminta suaminya menyerah. Oleh karena itu, suaminya, Mei Yin, harus menyerah dan kembali tetapi tidak menunjukkan rasa hormat kepada Zudi. Zudi, sekarang Kaisar Yongle atau Kaisar Chengzu dari Ming, semakin tidak menyukai Mei Yin. Zudi mengirim banyak agen rahasia untuk memata-matai dia, dan segera, beberapa orang mengetahui tentang kejahatan Mei Yin dan menuduhnya. Kemudian, Mei Yin jatuh ke sungai dalam perjalanan ke istana kerajaan untuk bekerja dan mati tenggelam. Penjaga kekaisaran di dekatnya mengatakan bahwa Mei Yin sendiri yang melompat ke sungai dan bunuh diri, tetapi banyak orang lain yang meragukannya, terutama istri tercintanya, Putri Ningguo.
Putri Ningguo sangat sedih dan marah. Dia berhadapan langsung dengan Zudi, menyeret lengan bajunya, berteriak keras, dan menginterogasi jika dia memerintahkannya untuk membunuh suaminya. Zudi membantahnya dengan sabar dan baik dan berjanji untuk menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Dia mengeksekusi orang-orang yang dicurigai sebagai pembunuh dan menulis surat kepada sang putri untuk memberitahunya dan meminta maaf. Zudi kemudian memberi dia dan anak-anaknya gelar dan uang paling terhormat di antara anggota keluarga kerajaan. Setelah itu, Putri Ningguo membuat Zudi beberapa kali tidak senang tetapi tidak pernah disalahkan. Dia tidak menikah lagi dan membesarkan kedua putranya dengan baik, sendirian. Putri Ningguo meninggal dengan damai di usia 70-an setelah mengalami kehidupan yang panjang, kaya, dan terhormat.